Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, obrolan Karebosi kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Filza Burhan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusul rancangan peraturan daerah atau Ranperda hibah atas lahan kepada Yayasan Islamic Center Al-Markas Al-Islami. Ranperda tersebut mulai dibahas dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan dengan agenda pandangan umum fraksi pada Selasa 17 September 2019 lalu. Usulan dari Pemprov Sulawesi Selatan ini menuai banyak pertanyaan. Tentunya apa maksud dan tujuan dari Pemprov Sulawesi Selatan bersama Yayasan Islamic Center Al-Markas Al-Islami ke depannya atas penghibahan lahan tersebut. Kemudian bagaimanakah sejarah dari pembangunan Masjid Al-Markas di awalnya di atas lahan milik pemerintah provinsi, kemudian bagaimana proses upaya penghibahan lahan dari dulu sampai sekarang. Kita akan bahas pada malam hari ini. Pemirsa, sudah hadir para narasumber kami di studio. Ada Prof. Basri Hasanuddin selaku Ketua Umum Yayasan Islamic Center Al-Markas Al-Islami. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Basri. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu di obrolan Karebosi pada malam hari ini, Prof. Dan pemirsa juga sudah hadir di studio. Ada Bapak Sele KS Dale selaku legislator DPRD Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sele. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu di obrolan Karebosi pada malam hari ini, Pak Sele. Nah, ini baru-baru saja hari Selasa kemarin, saya pertama ingin bertanya kepada Pak Sele terlebih dahulu. Sudah ada rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan. Apa saja yang menjadi pertanyaan oleh para anggota DPRD pada saat itu terkait rencana dari Ranperda hibah lahan kepada Yayasan Islamic Center ini, Pak Sele? Ya, pemandangan umum praksi-praksi kemarin di forum paripurna itu penekanannya lebih pada bagaimana aset yang akan dihibahkan kepada yayasan ini itu dijamin peruntukannya tidak akan berubah sepanjang masa, dalam artian tidak beralih fungsi apalagi beralih kepemilikan. Itu yang menjadi konsen teman-teman di DPRD, dan saya kira kita semua harus memahami itu bahwa itulah menjadi tanggung jawab kita. Baik. Untuk memastikan bahwa kalau niat awalnya misalnya tidak akan berubah dari niat awal sampai kapanpun. Baik, dari awalnya kan memang tujuan dari kehadiran ini adalah untuk pendidikan dan keagamaan gitu. Lantas itu yang menjadi pertanyaan, apakah nanti bisa dijamin ke depannya akan terus seperti itu? Pertanyaan lainnya apa lagi, Pak Sele? Dan perlu juga menjadi catatan bahwa memang lembaga yang bisa menerima hibah itu adalah lembaga pendidikan yang non komersil, sehingga ini yang juga harus menjadi, dan kita semua harus saling mengingatkan mulai dari sekarang sampai ke depan. Kalau misalnya proses yang pengembangan di Yayasan Al-Markas Al-Islami itu berjalan dengan baik, bagaimana supaya pengelolaan yayasan ini tidak menonjol kepada misalnya sampai masuk kepada kesan komersilnya. Nah, ini kan tanggung jawab keumatan sebenarnya yang kita mau dorong, dan yang lebih utama adalah soal pembangunan sumber daya manusia. Baik, memangnya sudah ada indikasi atau pengamatan dari DPRD bahwa ini akan ada kesan komersilnya? Tidak, tetapi undang-undang mengatur seperti itu, bahwa kalau pemerintah daerah itu bisa menghibahkan aset kepada yayasan atau kepada lembaga yang bergerak di bidang keagamaan dan yang bersifat non komersil. Nah, karena regulasinya mengatur seperti itu, sehingga tentu kita sebagai wakil rakyat harus juga memastikan bahwa ke depan pengelolaan yayasan tidak keluar dari
apa yang diatur oleh Baik. regulasi tentang hibah dan lain Iya. sebagainya. Membahas terkait regulasi, saya sekaligus ingin mengkonfirmasi begitu. Apakah betul kemarin ada salah satu anggota DPRD pada saat rapat paripurna yang juga menanyakan tentang apakah ini perlu dimasukkan dalam ranperda begitu, karena sudah diatur dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Jadi begini, memang kalau kita mau ranperda yang didorong oleh eksekutif ke legislatif ini, kalau kita bicara ini sifatnya lex spesialis. Yang diatur itu sebenarnya hanya persetujuan dari DPRD, tidak mesti perda. Hanya saja karena itu tadi kita mau memastikan pengelolaan aset ini dijamin tidak berubah, sehingga ini ada kesepahaman antara eksekutif dengan legislatif dan termasuk yayasan, dan kita berharap semua pihak bahwa instrumen hukum yang paling pas yang bisa mengikat kita secara hukum adalah kalau di tingkat pemerintah daerah adalah peraturan daerah. Sehingga kita menyarankan bahwa kalau mau ada ikatan hukum yang mengikat kita semua dan sifatnya jangka panjang, maka pemanfaatannya, peruntukannya, pengawasannya kita atur dalam bentuk perda. Gitu. Jadi yang diatur dalam perda itu bukan pada soal setuju tidak setujunya, karena yang kita mau atur di perda ya itu tadi pemanfaatannya. Ada juga yang bertanya teman-teman di DPRD, barang yang sudah diserahkan kan tidak bisa lagi kita atur. Namanya sudah diserahkan, tidak perlu lagi diatur. Iya, kalau secara normatifnya seperti itu, tetapi kan secara moral dan bisa menjadi persyaratan. Saya boleh serahkan dengan catatan bahwa berikan jaminan kepada kami bahwa itu tidak akan berubah, beralih fungsi dan lain-lain sebagainya, dan tidak berkembang menjadi lembaga yang komersil. Baik, kalau dari versi DPRD kira-kira apa yang bisa menjadi jaminan? Ya itu tadi bahwa, dan salah satunya yang paling bisa menjamin, kami konsultasi dengan teman-teman yang berlatar belakang hukum dan notaris. Dalam struktur yayasan yang paling bisa menjamin tidak akan beralih fungsi adalah memasukkan secara ex officio gubernur dan ketua DPRD sebagai dewan pembina di yayasan. Karena apapun yang mau dilakukan oleh pengurus yayasan tanpa persetujuan dewan pembina maka tidak bisa. Sehingga itu salah satu langkah, salah satu cara untuk menjamin tidak akan beralih fungsi, memasukkan secara ex officio gubernur dengan ketua DPRD Sulsel, siapapun ke depan yang menjadi gubernur dan ketua DPRD secara otomatis menjadi di dewan pembina yayasan. Baik, Prof. Basri, boleh dijelaskan terkait maksud dan tujuan dari penghibahan lahan dari Pemprov kepada yayasan? Jadi saya awali sedikit dari sejarahnya. Baik, Prof. Jadi kebetulan di tahun 80-an ya, kita mendapatkan seorang rektor yang cukup visioner ke depan, itu Pak Amiruddin ya. Karena itu kampus Baraya, kampus lama yang kalau musim hujan selalu hujan itu dianggap tidak terlalu tepat untuk menjadi lokasi dari suatu perguruan tinggi yang ingin maju ke depan gitu ya. Karena itu diputuskan waktu itu untuk pindah kampus ke sekarang ini dikenal sebagai kampus Tamalan Rea dengan hibah lahan dari pemerintah kota pada waktu itu ya. Lebih 200 hektar waktu itu ya. Nah, proses pembangunan itu diawali pertengahan tahun 80-an dan awal tahun 90-an itu merupakan masa-masa perampungan dari seluruh pembangunan fisik kampus di Tamalan Rea itu, dan
segenap kegiatan akademik sudah mau dialihkan ke kampus baru gitu ya. Dan dalam masa itu ya bahwa kampus Barai sebentar akan kosong, mungkin itu menjadi pikiran bagi seorang tokoh ya, Jenderal Yusuf gitu, yang punya cita-cita besar untuk meninggalkan kenang-kenangan begitu bagi rakyat Sulawesi Selatan ini dalam bentuk suatu pusat ibadah yang bagus, masjid, dan juga pusat pendidikan yang Islami gitu ya, pendidikan modern yang Islami itu. Karena itulah maka pada waktu itu saya sebagai rektor Unhas ya, hubungan intensif dengan Pak Jenderal Yusuf. Kemudian saya komunikasikan juga dengan Gubernur Sulawesi Selatan pada waktu Pak Amiruddin, yang juga mantan rektor Unhas, sehingga pembicaraan itu sangat lancar dan ya segera bisa dimulai itu membangun itu. Baik, dengan tujuan ini bisa dikatakan untuk kemaslahatan umat. Iya, kemaslahatan umat itu. Bahkan pemerintah provinsi pada saat itu yang mana gubernur adalah Prof. Ahmad Amiruddin sendiri sudah ingin menghibahkan lahannya. Sangat setuju pada waktu itu. Tapi waktu itu ada kendala? Ada kendala karena itu lahan itu tidak bisa diberikan kepada perorangan ya. Perorangan harus mestinya dengan pemerintah dengan pemerintah. Karena itu waktu itu disepakati bahwa lahan Unhas ini ya, jadi pemilik lahan itu adalah Unhas ya. Lahan Unhas ini kalau ingin diupayakan harus bisa diserahkan kepada pemerintah ya, provinsi begitu ya, provinsi. Tapi kalau itu dipilih konsep tukar guling gitu ya. Betul, sehingga proses itu peralihan milik Unhas itu menjadi milik pemerintah lewat proses tukar guling. Kami dapatlah sejumlah lahan untuk dijadikan perkebunan, kampus Politani, macam-macam kita dapatkan itu, sehingga kemudian lahan itu menjadi milik Pemprov yang sebelumnya itu semulanya itu adalah milik Universitas Hasanuddin. Baik, lantas pada tahun ini bulan Mei ya Prof ya, kembali dari Yayasan Islamic Center melayangkan surat gitu permohonan untuk dihibahkan lahan milik Pemprov ini kepada yayasan. Dengan tujuan untuk yang meneruskan hajat dari Jenderal M. Yusuf untuk kemaslahatan umat. Lantas kesiapannya seperti apa, Prof? Kita sebenarnya sudah siap, gambar semua sudah siap, dana juga dalam jumlah tertentu sudah siap, tapi kita tidak bisa bikin apa-apa sebelum ada semacam dokumen resmi ya, yang memberikan kesempatan, mengizin kepada kita untuk sudah bisa membangun. Benar akan dibangun sekolah tinggi, sekolah Islam yang terbesar se-Indonesia di lahan itu nanti? Pokoknya sekolah Islam yang bagus lah. Kalau terbesar itu cuma 3 hektar itu mungkin ya. Tapi kita mau dirikan sekolah yang bagus, dikelola dengan bagus. Nah ini sebenarnya memang di tahun 2018 juga sempat dibahas lagi, namun tidak mendapatkan persetujuan lagi dari DPRD. Sedangkan pada tahun 2018 itu Bapak Yusuf Kalla sendiri yang selaku wakil presiden saat itu, saat ditanyakan oleh salah satu dari anggota DPRD Sulsel, mengatakan bahwa sebenarnya dari yayasan sudah siap begitu secara anggaran dan lain-lainnya. Tapi apa yang menjadi alasan sampai saat itu juga belum mendapatkan persetujuan dari DPRD, Pak Sele? Jadi memang tahun 2018 itu ada surat dari yayasan ke pemerintah provinsi, ke gubernur. Cuman gubernur ketika itu ini ada sejumlah perubahan regulasi dari waktu ke waktu ini yang terjadi. Tahun 88 itu ketika almarhum Pak Jenderal Yusuf dengan Pak Prof. Ahmad Amiruddin, sebenarnya di situ sudah selesai penyerahannya secara de facto, secara prinsip ya. Ketika zamannya Pak Palaguna mau serahkan secara resmi ke yayasan, Pak Jenderal Yusuf, menurut informasi Pak Jenderal Yusuf waktu itu bilang, udahlah tetap menjadi aset Pemprov, karena kalau menjadi aset yayasan, di mana yayasan mau ambil uang untuk bayar pajaknya pada lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa sekian puluh tahun yang lalu sesungguhnya aset itu
sudah menjadi milik yayasan secara de facto. Hanya saja tidak pernah keluar dihapus sebagai aset Pemprov secara administrasi ya. Ya. Nah, tahun 2018 kemarin Pemprov mau menyerahkan itu ke yayasan, ternyata ada aturan. Ada aturan kalau tanah dalam bentuk tanah yang mau diserahkan pemerintah daerah kepada pihak lain harus persetujuan DPRD. Ya. Tidak boleh. Lain kalau gedung dan lain sebagainya bangunan yang 5 miliar ke atas baru persetujuan DPRD. Tapi kalau 5 miliar ke bawah, kalau gedung itu cukup gubernur yang setujui. Karena ini sifatnya adalah tanah, lahan, sehingga gubernur waktu itu meminta persetujuan kepada DPRD. Nah, karena meminta persetujuan kepada DPRD, yaitu tadi bahwa kita merespon dan membentuk pansus untuk menghimpun sejumlah informasi terkait dengan baik sejarahnya, dan lain sebagainya maupun kondisi kekinian yayasan dan lain. Nah, waktu itu ya biasalah. Saya kira namanya akte pendirian sebuah yayasan itu kalau sudah keluar dari kantor notaris biasanya disimpan di laci, tidak pernah dibuka-buka. Dan karena ini yayasan sudah sekian puluh tahun yang lalu, banyak pendirinya ya sudah almarhum. Baik. Sehingga DPRD ketika itu berpandangan bahwa kalau kita mau serahkan ini aset, mesti ada pembenahan secara administrasi. Jadi saat itu terbentur di permasalahan administrasi. Salah satunya, salah satunya itu. Lalu kemudian, tapi pada prinsipnya DPRD sangat memahami bahwa ide awal dan tujuan mulia para pendiri ini itu sangat dipahami, sehingga salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD ketika itu bahwa kita dorong pemerintah provinsi bersama dengan pengurus yayasan mencari formula yang tepat bagaimana model pengelolaan ini secara baik sehingga apa yang menjadi tujuan mulia para pendiri tetap juga bisa kita lanjutkan. Baik. Nah, 2018 keluar rekomendasi DPRD. Setelah itu menyusul surat yayasan kepada gubernur. Surat yayasan yang kedua meminta supaya tetap berharap proses hibah secara administratif ini tetap diproses. Baik. Nah, itulah yang direspon oleh gubernur saat ini Pak Prof Nurdin Abdullah, direspon dengan mendorong Ramperda, meminta persetujuan kepada DPRD yang dilampiri dengan Ramperda. Ramperda itu tujuannya itu tadi untuk paling tidak mengatur 3 hal. Pemanfaatan lahan itu, lalu kemudian bagaimana model pengelolaannya dan model pengawasannya. Pengawasannya baik dari DPRD maupun dari pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Saya kira Baik, itu. Prof. Basri, apakah ini tadi sebelumnya terbentur di salah satunya adalah permasalahan administrasi begitu? Apakah saat ini pembenahan administrasi sudah dilakukan? Tapi mohon ditahan dulu pertanyaannya. Tapi saya ingin tanya yang satu ini dulu untuk dijawab. Cita-cita dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari dulu bersama Yayasan Islamic Center adalah untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berakhlak. Ya, betul ya. Bagaimana cara menjamin agar penggunaan lahan ke depannya, peruntukannya, pemanfaatannya tetap seperti itu untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Akan dibahas usai jeda ya, Prof. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.